Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda dari Prodi Agribisnis NIM 0529107793. Di sini saya akan mempresentasikan cara pupuk organik sebagai cara alternatif mengurangi ketergantungan pupuk kimia. Lanjut. Tujuan, sasaran, dan masalah. Tujuan, meningkatkan pengetahuan petani tentang manfaat pupuk organik, mendorong penggunaan pupuk kimia sintesis, mempromosikan pertanian berkelanjutan berbasis bahan lokal, membantu petani secara pembuatan pupuk organik sederhana. Petani padi, sayuran, dan hortikultura, kelompok tani dan gapoktan tingkat desa, masyarakat berbasis agribisnis pemula, dan generasi muda. Masalah saat ini ketergantungan tinggi pada pupuk urea, TSP, dan KCl. Harga pupuk kimia terus meningkat, kelangkaan sering terjadi. Degradasi kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk kimia jangka panjang. Lanjut, apa itu pupuk organik? Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan seperti sisa tanaman, kotoran hewan, dan limbah organik lainnya yang telah mengalami proses dekomposisi. Pupuk ini meningkatkan kesuburan tanah secara alami dan berkelanjutan. Ciri-ciri pupuk organik: berasal dari bahan hayati, hewan atau tumbuhan, memperbaiki struktur dan tekstur tanah, mengandung unsur hara makro dan mikro, ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Perbandingan pupuk kimia dan organik. Kimia cepat diserap tapi merusak jangka panjang. Organik lambat namun menyehatkan tanah permanen. Kimia harga mahal dan sering langka di pasar. Organik bahan baku mudah diperoleh secara lokal. Jenis-jenis pupuk organik. Ada kompos, pupuk kandang, bakoshi, pupuk hijau, humus, atau pupuk organik cair. Pupuk kompos, hasil dekomposisi bahan organik seperti daun, sisa dapur, jerami oleh mikroorganisme, memperbaiki struktur tanah dan menambah unsur hara. Pupuk kandang, kotoran hewan ternak, sapi, kambing, ayam yang telah difermentasi kaya nitrogen dan fosfor. Pupuk bakoshi, fermentasi menggunakan M4, proses cepat 7-10 hari, cocok untuk lahan sawah. Pupuk hijau, tanaman leguminosa, kacang-kacangan, mucuna yang dibenamkan ke tanah sebagai sumber nitrogen alami. Humus, hasil pelapukan bahan organik alami dari dalam tanah, sangat kaya nutrisi dan meningkatkan KTK, kapasitas tukar kapiton. Pupuk organik, ekstrak cair dari bahan organik, urin sapi, air cucian beras, mudah diserap tanaman, cocok untuk disemprotkan di daun. Lanjut, manfaat pupuk organik. 30-50% penggunaan biaya pupuk kimia, 2-3 kali peningkatan aktivitas biologi tanah, 15-25% peningkatan hasil panen jangka panjang. Manfaat agronomis dan tanah, memperbaiki struktur tanah, agregasi, porositas, meningkatkan kapasitas menahan air, water holding capacity, menambahkan unsur hara, NPK makro dan mikro, ZNFE dan Mn, meningkatkan pH tanah secara alami. Manfaat lingkungan dan ekonomi, menekan pertumbuhan hama dan penyakit tanah, mengurangi pencemaran air tanah dari residu kimia. Menghasilkan produk pertanian organik secara berharga tinggi. Lanjut, dampak negatif pupuk kimia berlebih, dehidrasi tanah, pencemaran air, beban ekonomi, penurunan produktivitas,
residu berbahaya, dan emisi gas rumah kaca. Bisa dilihat ini salah satu dampak berlebih penggunaan pupuk kimia. Lanjut. Cara membuat kompos sederhana. 1. Kumpulkan bahan. 2. Cacah dan campurkan. 3. Tumpuk dan siram. 4. Pembalikan rutin. 5. Pantau suhu. 6. Kompos matang. 1. Sisa dapur, sayuran, kulit buah, daun kering, jerami, kotoran hewan, dan hindari daging dan lemak. Yang kedua, cacah dan campur. Cacah bahan-bahan menjadi potongan kecil, campur bahan hijau. Ketiga, tumpuk dan siram. Tumpuk setinggi 1 sampai 1,5 meter dalam wadah bak kompos, siram air secukupnya hingga lembab dan tidak terlalu basah. Untuk yang keempat, pembalikan rutin, balik tumbuhan setiap 7 sampai 10 hari untuk aerasi dan mempercepat dekomposisi oleh mikroorganisme. Pantau suhu, dan yang keenam, setelah 4 sampai 8 minggu kompos matang. Kompos berwarna coklat kehitaman, berbau tanah, remah, siap diaplikasikan ke lahan. Lanjut. Cara membuat pupuk bakoshi. Nah, bahan yang dibutuhkan: jerami debak halus, gula merah atau molase, E4, air bersih, pupuk kandang. Langkah pembuatan: larutkan E4 molase dalam air, aduk rata, hamparkan sekam atau jerami di atas plastik atau lantai. Taburkan dedak atau pupuk kandang secara merata, siram larutan E4 sedikit demi sedikit lalu diaduk. Kadar air optimal, genggam tidak menetes. Tutup dengan karung goni atau plastik berlubang. Diamkan selama 7 sampai 10 hari. Aduk setiap 2 hari sekali. Masuki matang, berwarna gelap, berbau fermentasi. Strategi penerapan lahan di sawah. Untuk strategi pramusim, aplikasi kompos 2 sampai 3 ton per hektar 2 minggu sebelum tanam. Olah tanah minimal untuk menjaga struktur. Uji pH tanah, tambah kapur jika terlalu asam. Saat tanam, berikan basuki 500 kg per hektar di sekitar akar. Campurkan pupuk kandang dengan tanah, lubang tanah, mulsa organik untuk menjaga kelembaban tanah. Masa pertumbuhan, semprot pupuk cair organik setiap 2 minggu. Tambah kompos susulan di umur 3-4 minggu. Kurangi dosis pupuk kimia bertahap. Pasca panen, benamkan sisa jerami sebagai pupuk hijau. Buat kompos dari sisa panen untuk musim berikutnya. Evaluasi kesuburan tanah dengan uji pH dan NPK. Lanjut, ini perbandingan biaya pupuk per musim. Bisa dilihat urea, TSP, KCL, pestisida kimia, kompos poski, dan pupuk organik. Lanjut, kebijakan dan dukungan pemerintah. Kementan nomor 1 dan 2019 mengatur syarat, tata cara, dan standar kualitas pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah di Indonesia. Program OPIP. Kementan mendorong pertanian organik melalui sekolah lapang atau SL, pertanian organik SLPO, dan sertifikat lahan organik nasional. Indonesia telah menerapkan standar nasional untuk pupuk organik padat dan cair, menjamin kualitas bagi petani dan konsumen. SNI
2803 2012. Untuk SDGs global 2 dan 15, pupuk organik mengandung SDGs Zero Hunger Goal melalui ketahanan pangan dan Live on Land Goal melalui kelestarian ekosistem. Lanjut, studi kasus keberhasilan pupuk organik. Nah, untuk di kasus Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, kelompok tani Sido Makmur beralih 100% ke baski padi pada lahan padi 15 hektar. Hasil produksi naik 18%, biaya turun 40% dan kembali subur. Kabupaten Malang dan Provinsi Bali. Bisa dilihat ya, ini untuk keberhasilan pupuk organik. Tantangan dan solusi investasi. Petani terbiasa pupuk instan. Pembuatan proses organik memakan waktu lama, hasil jangka pendek terlihat lebih rendah, kurang infrastruktur pengolahan bahan organik, belum ada sertifikat organik yang terjangkau. Implementasi, penyuluh insentif, demonstrasi demplot perbandingan hasil nyata di lapangan menggunakan Basuki 7-10 hari sebagai solusi transisi cepat. Edukasi manfaat jangka panjang, insentif harga premium produksi organik, pembentukan unit pengolahan pupuk organik di tingkat kelompok tani. Manfaat program sertifikat praktisi grading system VSGS Kementan. Lanjut, rekomendasi praktis untuk petani. Mulai bertahap, kedua memanfaatkan limbah lokal, ketiga bergabung kelompok tani, keempat catat evaluasi. Kesimpulan, pupuk organik bukan sekedar alternatif, ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan tanah, ketahanan pangan, dan berkelanjutan usaha tani. Dengan pengetahuan dan kemauan, setiap petani bisa mandiri dari ketergantungan pupuk kimia. Untuk referensi yang saya ambil ada banyak. Satu, dari Adiningsih JS 1992, peran efisiensi penggunaan pupuk untuk melestarikan swasembada pangan, makalah Simposium Pertanian. Kedua, BPS 2023, Statistik Pertanian Organik Indonesia 2022, Badan Pusat Statistik. Dan masih banyak lagi untuk referensi yang saya ambil. Sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.